Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnitri Izzati dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1A. Baik, di sini saya akan memaparkan sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan itu terbagi menjadi 4 jenis. Untuk yang pertama yaitu ambulatory care, yang kedua yaitu acute care, yang ketiga yaitu long term care, dan yang keempat adalah rehabilitation care. Baik, untuk yang pertama yaitu ambulatory care. Ambulatory care atau rawat jalan adalah layanan medis yang diberikan kepada seorang pasien dengan tujuan untuk pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien tanpa mengharuskan pasien tersebut untuk dirawat inap. Keuntungannya, pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap. Nah, sistem pelayanan kesehatan ini tidak hanya bisa diselenggarakan di rumah sakit ataupun klinik, melainkan bisa juga diselenggarakan di rumah pasien atau yang sering disebut dengan home care, dan bisa juga di rumah perawatan atau nursing homes. Nah, apa saja sih isi formulir ambulatory care itu? Isi formulir ambulatory care itu yaitu terdapat 1. Identitas pasien. Di dalam identitas pasien itu terdapat data pribadi, data finansial, dan data sosial. Di dalam data pribadi itu terdapat nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan lain sebagainya. Kemudian dalam data finansial itu terdapat nama penanggung jawab, dan dalam data sosial itu terdapat agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pengkajian awal rawat jalan. Di dalam pengkajian awal rawat jalan itu terdapat anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian yang ketiga yaitu catatan penginputan CPPT. Di dalam catatan penginputan CPPT itu terdapat identitas pasien singkat, tanggal, jam, perkembangan pasien, kemudian tindakan lanjut, kemudian evaluasi tindakan lanjut. Dan yang terakhir yaitu terdapat pemeriksaan penunjang. Di dalam pemeriksaan penunjang itu terdapat pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, EKG, USG, dan lain sebagainya. Kemudian sistem pelayanan kesehatan yang kedua yaitu acute care. Acute care atau pelayanan akut adalah pelayanan medis yang diberikan kepada seorang pasien yang mempunyai penyakit kronis, cedera, atau penyakit tertentu yang mana harus segera dilakukan operasi. Nah, apa saja sih isi formulir acute care itu? Di dalam formulir acute care itu terdapat identitas pasien, untuk 1 identitas pasien, yang kedua triage status, hijau, kuning, merah, ataupun hitam. Kemudian yang ketiga itu adalah tindakan resusitasi, dan yang keempat adalah anamnesis, dan yang kelima adalah pemeriksaan jasmani. Nah, kemudian sistem pelayanan kesehatan yang ketiga yaitu long term care. Long term care atau pelayanan jangka panjang adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang pasien yang memiliki penyakit kronis atau cacat, yang mana mereka itu tidak bisa merawat diri mereka sendiri, tidak dapat merawat diri mereka sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Nah, isi formulir long term care itu yaitu terdapat nomor reka medis, identitas pasien, tanggal masuk dan tanggal keluar, keluhan awal, diagnosa, hasil pemeriksaan penunjang, keadaan pasien saat pulang, obat, terapi atau obat yang diberikan, alergi, kemudian instruksi tindak lanjut atau kontrol, tindakan,
keadaan keluar dan cara keluar, kemudian pemeriksaan fisik, dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP. Kemudian yang terakhir yaitu rehabilitation care. Rehabilitation care adalah perawatan untuk membantu seorang yang mempunyai penyakit kronis atau cacat yang memerlukan pengobatan medis atau mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Nah, isi formulir rehabilitation care yaitu terdapat identitas pasien, tanggal dan jam, kemudian anamnesis, dan kemudian selanjutnya ada pemeriksaan fisik tanda vital, kemudian ada kemampuan fungsional, kemudian pemeriksaan sistemik dan pengukuran khusus, kemudian ada alergi, selanjutnya adalah kebutuhan rehabilitasi, dan yang terakhir yaitu pelayanan keperawatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.